Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan yang Maha Mulia. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh
Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan lihat di dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25 saya akan bacakan bagi kita semua. Daniel pasal 3 ayat 24 dan 25 firman Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada Raja, "Benar ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kisah ini adalah salah satu kisah Alkitab yang paling terkenal, ya, di mana ada 3 orang pemuda Yahudi yang diperhadapkan dengan situasi yang paling sulit di dalam kehidupan iman mereka. Raja Nebukadnezar memberikan perintah supaya setiap orang yang ada di wilayah Babel harus sujud menyembah kepada patung emas pada saat sangkakala dan berbagai bunyi-bunyian diperdengarkan. Tidak terkecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Mereka harus menaati perintah ini. Saudara, perintah raja ini memiliki konsekuensi. Bila tidak dipatuhi, maka orang itu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, ketiga pemuda Yahudi ini sadar bahwa perintah tersebut bertentangan dengan iman mereka. Saudara, mereka hanya menyembah kepada Allah Israel. Ya, kengerian tidak hanya datang dari perintah raja tersebut, tetapi juga ditambah dengan situasi di sekeliling mereka yang sama sekali tidak ada yang berpihak kepada mereka. Orang-orang Kasdim sengaja memberikan penekanan bahwa ketiga pemuda Yahudi ini adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada raja. Ya, karena raja telah memberikan kedudukan kepada mereka. Raja telah memberikan kemurahan kepada mereka, memberikan jabatan yang tinggi kepada mereka. Orang-orang sekitar seolah-olah ingin membangkitkan murka raja. Ya, Bapak Ibu Saudara, ditambah lagi tidak ada orang-orang yang membela dan berpihak kepada mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekilas kelihatannya mereka seperti dibiarkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak bertindak segera untuk memberikan pertolongan. Sedangkan mereka saat itu diperhadapkan dengan Raja Nebukadnezar yang tidak dapat dilawan. Saudara, dalam kita menjalani kehidupan, bukankah kita juga sering menghadapi situasi-situasi yang sulit seperti ini? Terlebih di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Ada kalanya kita menghadapi situasi-situasi di mana seolah-olah kejahatanlah yang memegang kendali dan menguasai seluruh keadaan kita. Kita berada di posisi yang sangat lemah dan tidak berdaya, Bapak Ibu Saudara. Namun saudara belajar dari kisah ini, di tengah-tengah ketidakberdayaan, Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi murka raja dan perapian yang menyala-nyala itu, ternyata Allah hadir dengan cara yang tidak terduga. Dia datang memberi pertolongan dengan cara yang tidak pernah dipikirkan, bahkan tidak pernah dibayangkan, Bapak Ibu Saudara. Kehadiran Allah bahkan mengagetkan, mengejutkan Raja Nebukadnezar. Seperti yang kita baca di ayat 24 dan 25 tadi. Saudara, sosok ilahi yang ada bersama ketiga pemuda ini dalam perapian yang menyala-nyala ini menunjukkan bahwa Allah hadir bersama ketiga hambanya yang setia mempertahankan iman mereka. Kekuatan Allah adalah kekuatan yang maha dahsyat untuk melewati kekuasaan Raja Nebukadnezar dan perapian yang menyala-nyala itu. Saudara, Allah selalu hadir bagi kita. Dia selalu ada bagi kita yang percaya dan pertolongannya itu selalu tepat pada waktunya. Saudara, pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Tetaplah percaya kepada Allah, tetaplah menyembah Dia, dan biarlah iman kita terus tertuju kepada Tuhan. Maka firman Tuhan menjamin bahwa Tuhan setia dan Dia hadir bersama orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mempertahankan iman kepada Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun.
Saudara-saudara, Allah juga punya banyak cara yang berbeda-beda untuk Dia hadir bagi kita. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda dengan Tuhan. Tuhan bisa membuka mata rohani kita dan kita menyadari kehadiran Allah dalam hidup kita lewat firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, bahkan mungkin lewat perkataan-perkataan orang lain. Tuhan juga dapat menunjukkan kehadirannya ketika Ia menjawab doa kita dengan cara yang ajaib, dan masih banyak cara Tuhan untuk menunjukkan kepada kita bahwa Dia hadir bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Saudara-saudara, Dia selalu hadir. Dia bahkan ada di masa-masa tersulit dalam hidup kita dan terberat dalam hidup kita sekalipun. Kita mungkin merasa seorang diri menghadapi masa-masa yang sulit. Sepertinya tidak ada yang berpihak kepada kita, tidak ada yang tahu bahkan mengerti akan apa yang kita alami, Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin kita merasa kita dimusuhi oleh orang-orang. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah jika kita tetap setia kepada iman kita kepada Allah. Ketika kita tidak menyangkal Dia, jika kita tetap setia, maka Allah bersama kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia hadir dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Dan saya yakin dan percaya kita terus akan menjadi pemenang-pemenang karena Allah hadir dan Dia ada di pihak kita. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau maha dahsyat dan luar biasa mengatasi segala masalah di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk kami terus berpegang kepada Tuhan. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Iman kami tetap kepada Engkau. Sehingga Engkau ada dan ada bagi kami. Dalam situasi dan keadaan apapun, kami percaya pertolongan Tuhan menjadi bagian kami. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, mujizat Allah akan kami alami hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.